Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, akhir-akhir ini manusia makin modern dan teknologi makin canggih. Banyak yang bertanya, di negara-negara maju itu agamanya tidak begitu kuat, tapi kok semua teratur, semua ya sopan, katanya kriminalitas tidak terlalu tinggi, korupsi juga rendah. Tapi kenapa orang yang hidup di negara yang mayoritas agamanya kuat itu ternyata banyak yang bermasalah? Jadi oleh karena itu ada pertanyaan, apakah masih perlu agama itu untuk kehidupan modern seperti ini? Kita ini hidup dalam zaman yang sudah sangat modern dengan peralatan canggih dan pakai AI lagi. Jadi artificial intelligence itu menyebabkan manusia bekerja dengan luar biasa efisien. Lah itu masih apa diperlukan agama, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang banyak Mas Habib, akhir-akhir ini orang mempertanyakan apakah agama itu perlu ya. Masih perlu. Saya pernah di New York ketemu seorang yang ilmuwan dan dia juga seorang kaya ya. Dia ngaku dekat dengan Donald Trump. Tatkala saya ajak bicara, saya bicara agama. Ya. Dia langsung membuka itu data itu Mas Habib. Dia tunjukkan bahwa makin maju masyarakat itu makin tidak beragama. Agama itu hanya diperlukan oleh orang-orang yang miskin, orang yang terbelakang, gitu ya, bilang begitu. Yang belum modern. Belum modern gitu. Nah, itulah anggapan mereka jadinya, karena berdasarkan data itu ya. Ya, tentu saya tidak segera menyalahkan dia, ya memang yang dia tahu adalah seperti itu. Dan tidak saja di Amerika, sekarang itu anak-anak muda kan juga sudah mulai mempertanyakan perlunya agama. Kita tentu saja juga tidak lalu harus memberikan reaksi ya, yang berlebihan, apalagi lalu juga negatif itu. Hanya memang kita harus juga tahu ya Mas Habib ya, bahwa agama itu sebetulnya apa dan agama itu untuk apa gitu. Nah, kalau mereka itu tahu agama itu apa dan agama itu untuk apa, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan muncul. Sebab memang orang yang mengatakan seperti yang disampaikan oleh Mas Habib itu, kita kan juga harus lihat negara-negara maju, misalnya kita lihat China, kita lihat misalnya di negara-negara di Eropa, di Amerika, Kanada, sampai di Amerika Latin, Selandia Baru, bahkan di masyarakat yang membenci agama ya. Seperti Rusia itu dulu kan, Soviet kan membenci agama. Tapi kok juga maju gitu loh. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, juga dari yang lain, apalagi yang juga dikatakan oleh Mas Habib itu dari sisi ketertiban macam-macam itu, kedisiplinan dan seterusnya itu. Memang kalau kita dalami Mas Habib ya, tanpa agama pun ya bisa maju. Kalau yang dimaui adalah kemajuan di dunia ini. Ya. Bukti sudah mengatakan seperti itu kan, seperti yang saya sebut tadi. Tapi kalau kita ini memahami manusia secara utuh ya, tidak saja sekarang, tetapi juga masa depan panjang sampai akhirat, maka tanpa agama tidak mungkin, Mas Habib. Sebab hidup ini kan tidak saja di dunia. Hidup ini kan tidak hanya urusan-urusan zahir. Yang persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan bermasyarakat. Hidup ini kan ada hal-hal yang sifatnya batiniah, yang ada di dalam tubuh ini.
Nah, aspek-aspek manusia itu ada yang manusia sendiri tidak bisa menyelesaikan. Ialah urusan-urusan rohani yang tidak pernah akan mati ya. Dalam diri manusia itu kan ada yang mati, ada yang tidak mati. Yang mati itu adalah yang tubuh ini mati nanti. Jasadnya. Iya. Jasmani, lalu kalau ditinggalkan rohani maka menjadi jasad. Yang selain yang mati ini ada yang tidak mati. Ialah rohani ini. Dan rohani ini juga harus diselamatkan. Tatkala kelak itu pulang kembali ke tempatnya. Nah, persoalan-persoalan rohani ini manusia tidak bisa menjawab, Mas Habib. Sepinter apapun manusia itu tidak akan bisa menjawab. Secanggih apapun teknologi. Secanggih apapun teknologi tidak bisa menjawab. Padahal ini adalah urusan yang tidak mati. Ialah urusan rohani tadi kan, yang tidak mati. Nah, kalau kita itu tidak bisa menjawab, maka larinya kepada yang bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu ya agama itu sebetulnya. Dan urusan rohani itu kan kalau kita percaya pada Quran, tentu kita percaya. Itu kan memang urusan Tuhan. Dikatakan yas'alunaka anirruh kulirruh min amri robbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila kan. Jadi kalau itu urusan-urusan rohani ini memang itu urusan langsung dengan Tuhan Allah gitu ya. Sehingga kalau kita tidak mampu menyelesaikan sendiri, ya bagaimanapun larinya kepada agama gitu kan. Larinya kepada agama. Apalagi urusan rohani itu adalah urusan yang abadi ya, dari dunia ini sampai di akhirat. Sedangkan urusan dunia itu kan urusan sebentar. Dunia itu kan kekinian. Waktunya kan juga antara orang bisa mati yang masih muda. Kalaupun toh sampai tua, kan di kanan kiri kita ini kan jarang orang usianya lebih dari 100. Berarti yang dunia ini kan urusan sebentar, urusan kini. Lah gila kok melalui kemudian mengorbankan yang abadi untuk ngejar yang kekinian itu. Mengorbankan yang sepanjang zaman yang abadi ya, dunia akhirat, mengorbankan yang hanya beberapa tahun yang orang Jawa mengatakan sekedar mampir ngombe itu kan. Nah, urusan yang abadi ini manusia merekayasa apapun tidak akan bisa. Tidak akan tahu gitu kan. Jangankan bisa, tahu saja tidak. Nah itu. Nah kalau orang yang memahami itu, maka agama perlu kan itu. Agama memang harus jadinya itu. Sampai kapanpun. Dan urusan rohani ini tidak akan bisa digantikan oleh sains dan teknologi. Sains teknologi secanggih apapun tidak akan mampu mengurus rohani itu. Wong itu memang urusan Allah. Yas'alunaka anirruh kulirruh min amri rabbi. Tapi kalau itu urusan-urusan dunia, kan juga dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu tentang duniamu. Kamu soal-soal bagaimana membangun kota, soal-soal bagaimana tanam-menanam, bagaimana soal membangun komunikasi. Ya kan? Lewat alat yang canggih kita bisa berkomunikasi dalam satu waktu dengan orang di seluruh dunia, asalkan tahu jaringannya kan. Itu urusan dunia. Yang itu manusia sendiri bisa dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Karena itu ya memang kita harus paham yang seperti ini, Mas Habib. Ini harus kita pahami bahwa urusan-urusan dunia ini adalah urusan-urusan manusia. Hanya memang saya nyebut urusan jasmani rohani jangan lalu harus dipisah. Bahwa ini hanya ngurusi rohani, ini ngurusi jasmani. Tatkala kita ngurus rohani ini, ruh itu yang mendasari, Mas Habib, yang menggerakkan malah itu.
yang agar kita bisa mendengar, yang agar kita bisa melihat, yang agar kita bisa ngomong, yang agar kita pikir. Itu sebenarnya ruh pemilik diri kita ini sebetulnya rohani itu. Karena itu ketika kita ngurus rohani, sama halnya sebetulnya berdampak pada urusan-urusan antum a'lamu bi umuri dunyakum itu. Urusan dunianya gitu kan. Dan tatkala roh ini diurus oleh Allah, artinya mengikuti Allah dan Rasul, rohani kita ini, lewat cara-cara bagaimana agar roh kita diurus oleh Allah dan Rasul, maka otomatis juga akan berdampak pada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan apa saja, sains dan teknologi, dan seterusnya, walaupun misalnya kita ngurus rohani itu. Nah, ini Mas Habib yang harus didudukkan menurut saya agar mereka itu paham lalu tidak sembarang nyampaikan. Ya memang lalu gini, Mas Habib tadi mengatakan bahwa orang bisa disiplin, orang bisa hemat, ya kan? Hubungan-hubungan manusia, kita memang harus membedakan antara apa itu akhlak dan apa itu karakter, itu etika, itu moral. Nah, kalau itu etika, itu karakter, itu moral, itu sebenarnya kan bersumber dari panca indera yang itu bisa dilatih sebetulnya. Diberikan contoh lalu bisa dilatih. Soal-soal misalnya disiplin bisa dilatih itu. Nah itu. Soal-soal bagaimana antri bisa dilatih, soal-soal agar tidak diberebut juga bisa dilatih sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau itu hanya dari hasil panca indera ini tidak konstan, cepat berubah aja. Nah, beda dengan akhlak. Kalau akhlak itu kan tumbuh dari dalam, Mas Habib. Adalah ciri, sifat-sifat yang dimiliki. Yang itu tadi adalah urusan Allah dan Rasul, itu konstan. Nah, tidak berubah, karena ini diurus oleh Allah dan Rasul itu kan. Ialah sifat-sifat sidik, amanah, tablek, patonah. Ini kan sebetulnya kan yang dari dalam itu. Orang secara otomatis tercegah sebetulnya. Hanya memang pertanyaannya adalah banyak orang agamawan lalu kok akhlaknya, nah itu. Mungkin Prof. Imam, ada yang memberi analisis begini ya. Kalau agama itu sudah menjadi pedoman hidup dan menjadi budaya begitu. Contohnya seperti di Bali ya. Di Bali itu agama menjadi pedoman sehari-hari. Misalkan kenapa orang tidak menebang pohon? Karena dia tahu bahwa di pohon suci itu atau pohon rimbun itu pasti ada roh. Di sana ada yang harus, bukan roh ya, ada sesuatu yang harus disembah. Akhirnya dia melestarikan itu, itu kan seperti itu. Jadi kenapa mereka tidak berani mencuri? Nah, kalau mencuri dia akan dikeluarkan dari komunitas Hindunya itu, takut itu. Makanya itu kan saya katakan kan moral, etika, karakter itu kan bisa dilatih, dibiasakan. Itu dari pembiasaan, Mas Habib. Dari pembiasaan maka bisa menjadi seperti itu. Kita pun juga bisa kok sebenarnya di sini. Tapi agama lebih dalam lagi dari itu. Karena ini telah menjadi sifat. Dan itu terkontrol. Saya tidak mau melakukan itu. Karena di dalam itu sudah kamu jangan melakukan itu. Bukan lalu seperti ini tadi, karena ada aspek takut, aspek nanti merasa mengecewakan orang, nanti ditegur, nanti malu. Itu kan, itulah bedanya antara moral dan karakter gitu kan. Akhlak gitu. Dengan akhlak. Kalau akhlak itu bukan karena malu dengan siapa-siapa, memang itu sudah menjadi miliknya apa yang ada di dalam hati. Dan itu sebenarnya lebih kuat. Iya. Saya kira itu, Mas Habib. Matur nuwun sangat, Bro Imam. Mudah-mudahan di negara-negara yang mayoritas Islam itu agama menjadi pedoman hidupnya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan akhirnya melebihi dari negara-negara yang sudah maju itu. Mudah-mudahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.